Ini kita sepakat dalam hati kita, subuh aku baca setengah juz, malam nanti habis maghrib atau habis isya setengah juz. Begitu masuk subuh, habis sholat subuh, kerja banyak dari malam, pagi ini nanti ajalah zuhur bisa setengah juz itu. Kita menunda pekerjaan yang dari subuh ke zuhur itu saja, itu iblis itu di alamnya itu udah dikasih penghargaan. Jadi apa hubungannya dengan walazina jahadu fina? Untuk berbuat baik itu juga harus ada kemauan keras dan bekerja keras untuk menahan hawa nafsu yang menggoda itu. Nah, ini kan dalam segi ibadah mahdhah, maksudnya dalam segi ibadah yang sifatnya langsung ibadah, bukan dalam arti umum. Kita bekerja ini juga kan ibadah. Jadi jika itu ditunda tanpa ada uzur, jadi kalau menunda dalam uzur syar'i itu maksudnya ada alasan yang memang harus ditunda. Contohnya jangankan yang pekerjaan mubah, dokter masuk mengoperasi udah mau zuhur, orangnya harus dioperasi cepat, tapi kan posisi operasi itu lama sampai asar, kan gitu ya. Begitu keluar udah asar, udah azan asar, kan zuhurnya ini tinggal dari ini. Nah, ini penundaan dalam arti syar'i, maksudnya penundaan dalam arti yang memang diperbolehkan agama, itu dia penundaan syar'i itu. Dan ini orang yang mengoperasi orang ini kan menyangkutnya nyawa. Nah, maka yang wajib saja itu boleh tertunda, maka dia bisa mengqadha. Jadi begitu masuk waktu asar, dia sholat zuhur dulu. Ataupun kalau udah mau jamaah sholat asar, besok sholat asar itu dia sholat zuhur qadaan. Jadi mengganti yang zuhur yang terlewat karena tadi menolong orang dalam arti operasi tadi, menolong orang tidak hanya operasi, menolong orang yang menyangkut nyawa yang wajib saya bisa ditunda. Tapi dalam kalimat walazina jahadu fina tadi, begitu kita tidak berkemauan keras untuk melakukan suatu kebaikan lalu kita tunda, nah, itu di alam iblis itu sudah tertawa, maksudnya aku berhasil. Jadi sebenarnya iblis itu menggoda bukan hanya meniadakan, tapi menunda pekerjaan baik yang mau kita lakukan itu juga sudah suatu penghargaan bagi mereka. Dan itu adalah keberhasilan. Itu yang dimaksud dengan walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kemauan keras itu untuk melakukan suatu perbuatan baik lalu kita lakukan, Allah pasti, Allah pasti memberikan kita lanahdiyannahum, kami berikan petunjuk jalan-jalan yang banyak. Baiklah. Untuk lebih ininya kita coba memahami. Manusia itu dengan dua kata, pada diri manusia itu ada dua. Dan Allah selalu menciptakan dua yang berpasangan. Jadi kecuali dirinya. Gitu ya. Khalaqa zawjaini. Jadi Allah itu tetap memberikan pasangan. Ada yang zahir, ada yang batin. Ada siang, ada malam. Ada kanan, ada kiri, ada laki-laki, ada perempuan, ya, mesti itu. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Ada susah, ada senang, ya, ada sedih, ada gembira, mesti seperti itu. Ada menangis, ada tertawa. Allah menciptakan itu untuk makhluknya. Maka selagi dia nama makhluk, dia berada pada posisi ini. Makanya dalam agama itu ya ada laki-laki, ada perempuan. Kalau antara-antaranya itu enggak jelas itu. Tetap tak ada itu. Ya, jadi tidak akan mungkin itu. Jadi, itu dia intinya. Ada malam dan siang. Nah, manusia ini jika berada di pada lahiriahnya ini, dia mempunyai akal. Jadi akal ini biasanya selalu menangkap yang lahiriah, yang nampak. Kemudian yang tak nampak tapi dia berpikir bisa. Misalnya ini air, lalu kita letakkan tongkat. Lalu mata panca indera melihat bengkok, tapi pikiran kita mengatakan karena udah tahu tentang itu, pengetahuan tahulah itu sebenarnya bukan bengkok, tapi karena masuk pandangan mata yang ini. Tapi ada dimensi yang tidak bisa diketahui oleh akal. Sifatnya batiniah. Orang ini wajahnya kayaknya sedih, tapi begitu kita tanya dia nggak sedih. Bisa saja wajah itu menipu kan? Orang ini gembira, tapi itu masih dalam panca indera kita, tapi isi yang dalam kita nggak tahu. Nah, dimensi batin inilah
yang dijelaskan oleh Allah ketika umur 120 hari di dalam perut ibunya, mereka ditiupkan ruh, wa nafsi wa masawaha, dan jiwa ketika kami melengkapinya dengan ruh. Nah, di situ tuh, itulah yang letaknya hubungannya langsung kepada Allah. Makanya tadi gini, jika akal itu pengetahuan, jika yang di sini itu hikmah. Maksudnya jika yang ada di dalam lahiriah ini hikmah, maka orang yang banyak berhubungan dengan Allah, baik baca Al-Quran, baik sholat 5 waktu, kemudian nawafilnya, qobliyah, ba'diyah, duha, dan segala macamnya, lalu dia tidak tenang, ada masalah. Maksudnya ada masalah secara syariahnya. Mungkin wudhu kurang, toharohnya tak baru, wudhunya tak benar, kemudian sholat itu betul-betul tak beda. Jadi ada hal yang dimensi. Jadi kalau yang di dalam batin ini, dia mengambilnya hikmah, yang kadang tak terlihat sama sekali dengan batin ini, kecuali setelah terjadinya masalah. Terjadi sesuatu, baru dia tahu. Ada hal begini, kisah. Salah seorang imam di Jeddah, kita kan masih kuliah dulu, bercerita. Jadi beliau ini bercerita tentang penyakit yang ada pada dirinya. Maka dia mempunyai sakit gagal ginjal. Akhirnya dokter di tim dokter, kalau memang dia ingin sehat, harus diganti. Dipitung, suruh pilih mau ke negeri Cina atau mau ke negeri ke negeri India. Akhirnya dipilih India. Singkat cerita saja, ketika itu diputuskan, dokter punya ilmu. Nah, jangkauan ilmu itu memang harus kita akui juga. Jadi ini dalam kemungkinan 3 bulan ke depan tidak diganti ginjal, ya sudahlah. Maksudnya tak, dokter angkat tangan, selesai lah. Akhirnya pergilah ke India. Sampai di India 1 malam, 2 malam, malam ketiga besok akan dilakukan tindakan itu. Dia malam keduanya itu mimpi, gelisah untuk diganti ginjalnya. Imam ini di Jeddah. Lalu dia katakan kepada timnya yang membawa dia, aku ingin bertemu siapa orang yang memberikan ginjal itu. Tak mau saya terima saja, saya ingin ketemu. Kenapa yang membuat aku gelisah? Akhirnya dia dipertemukan. Lalu dia seorang ibu bercerita dengan segala kehidupannya ini. Dia katakan, sudah ibu, besok pagi tidak usah ke rumah sakit lagi. Dipanggil ajudannya, dia ambil ongkos-ongkos yang untuk membeli dan ini, dia berikanlah kepada ibu harga yang akan dibeli ginjal. Ambil ini, bagian dari apa yang aku berikan, ini adalah sedekah. Dan besok aku tidak jadi operasi untuk mengganti ginjal, lalu aku akan balik ke ini. Doakan saya, mudah-mudahan kita sama-sama berada dalam hamba yang taat. Kebetulan orang India itu juga Islam. Baliklah. Begitu pulang, langsung masuk ICU. Karena sudah tidak pada posisi analisa dalam ilmu kedokterannya, sudah benar. Pas 3 bulan yang ditentukan itu, ini kan semuanya menanti ini. Pagi-pagi itu bangun, dia langsung ceritakan sama kami, menangis. Jadi bangun lalu diperiksa, ginjal itu bersih sebagaimana semula. Maksudnya cerita ini apa? Bagaimana? Terkadang pengetahuan kita ini hanya melihat dimensi dunia yang zahir saja. Makanya dia harus ada perpaduan antara apa pengetahuan yang di otak dengan apa yang keimanan yang ada di batin. Disitulah keluarnya hikmah. Contoh yang paling singkat lagi, kita kadang mau pergi ke tempat sesuatu, lalu ada aja halangannya, telat, kita kan marah kan? Karena kita melihat dimensinya kan pengetahuan aja. Entah mungkin di rumah kalau suami mungkin ini gara-gara istri mungkin terlambat menyediakan minum, tadi minum terlambat, lalu terlambat di jalan.
Lalu kalau istri mau pergi mungkin anak lah yang rewel ketika itu. Yakinlah, tapi tidak setiap kali gitu ya. Yakinlah, terkadang Allah ingin menyelamatkan kita dengan keterlambatan itu. Makanya semuanya harus kita hadapi. Kita duluan, anak rewel, kita tinggalkan, masalah kan? Suami tadi gara-gara ini apa istri kemudian marah-marah, juga masalah di rumah. Kita telat, juga masalah di tempat kerja kita kan itu. Makanya hidup itu tidak semuanya harus dimasukkan di dalam otak, tetapi juga ada dimensi keimanan kepada Allah. Maksudnya, jika kita terlambat, kita datang ke kantor, lalu apa yang terjadi itu ceritakan saja sama atasan kita. Makanya atasan yang benar itu, nah itu tadi, pemimpin yang benar itu bukan hanya dimensi akal, tapi ada kebijakan. Kebijakan itu apa? Itu yang disebut dengan nilai keimanan. Itu dia. Dia bukan hanya main akal aja, dia harus selusuri. Semuanya mempunyai hikmah. Nah, kita kan kalau nasihat orang, ambil hikmahnya dari segala kejadian. Sudahlah, yang berlalu sudah, ambil hikmahnya. Nah, itu nilai itu apa? Terakhir kan? Terakhir itu adalah dari sini. Makanya kalau pemimpin hanya ngikut protap, itu bukan pemimpin. Itu staf bawah. Karena staf bawah itu atas perintah atasan ya. Misalnya penjaga keamanan dibikin protap. Nih, dia harus jalankan itu. Makanya nanti kalau terjadi hal-hal di luar itu dia harus tanya ke atasan. Nah, disitulah turunnya kebijakan. Makanya kalau kebijakan itu intinya larinya ke keimanan. Tapi kalau protap itu larinya ke ini. Maka kalau dia dari wallazina jahadu fina tadi itu, orang-orang yang memang bekerja keras dan punya kemauan keras kepadaku, kata Allah, kami akan bukakan. Nah, kami bukakan jalan-jalan itu. Salah satu jalan-jalan itu adalah kebijakan yang diberikan kepada pimpinan. Itu dia. Jadi ambil hikmah dari seluruh kejadian itu, maka dia akan berjalan dengan baik. Tapi jika pimpinan itu sama dengan ini aturan, itu tidak pimpinan. Selama dia tidak jauh melanggar kepada itu, itulah namanya kebijakan. Kemana kaji kita tadi? Orang-orang yang memang bekerja keras untuk mendapatkan ridho Allah, nah, itu tadi, maka Allah bukakan kepadanya pintu hikmah. Pintu hikmah itu salah satunya jika dia seorang pimpinan, ia akan membukakan kebijakan untuk bawahannya. Sehingga hubungan itu tidak menjadi sesuatu hal yang luar biasa, karena dia yakin memimpin itu sebentar juga. Kita jadi atasan itu juga sebentar. Dunia ini pun laibun walahun, dunia itu permainan dan senda gurau gitu. Jadi ada salah seorang, mungkin udah ada di videonya di YouTube, seorang tua di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ia berdiri di sebuah kuburan. Lalu ia dengarlah kaki kuda berbunyi. Lalu dari kejauhan dia lihat Khalifah. Khalifah itu kan presiden dulu zaman sekarang itu. Khalifah Harun al-Rasyid lagi berkuda ketika mendekati tempat ia berziarah kubur itu. Lalu ia panggil, ahyuhal majnun, wahai al-maftun. Bahasa Arabnya itu, wahai orang yang sedang diuji. Fitnah itu kan maftun, itu kan sebenarnya fitnah. Yang dapat fitnah itu dapat diuji. Wahai orang yang gila. Khalifah dibilang gila sama orang tuanya. Khalifah terkejut, lalu pergi. Lalu dikatakan oleh orang tuanya, mata ta'akil, kapan engkau berakal? Lalu dihampirilah orang tua ini di depan kuburan. Lalu dikatakan, wahai orang tua, kenapa engkau sebut aku sebagai orang yang gila dan orang yang diuji? Lalu ia katakan, engkau tak berakal. Lalu dikatakan, di mana? Engkau yang tak berakal atau aku yang tak berakal? Kata Khalifah. Dikatakan orang tua ini, engkau yang tak berakal. Kenapa engkau katakan aku tak berakal? Engkau sibuk dengan segala kekuasaanmu. Sekarang engkau lihat aku di depan kuburan nih. Aku dari tadi memanggil orang yang dalam kuburan ini. Wahai Khalifah, wahai, kalau bahasa kita, wahai RT RW, wahai lurah, wahai camat yang berada di dalam,
mana jabatan-jabatan kalian dulu? Tak ada yang menjawab. Orang dalam kubur gimana mau menjawab kan? Sekarang engkau yakin nggak ini kuburan ini tempat al-baqa, tempat selamanya sampai nanti di akhirat? Ya. Lalu kenapa engkau selalu setiap hari disibuk dengan perluasan kekuasaan, perluasan istanamu? Mana tempat kamu yang kekal? Bukankah di sini tempatmu yang kekal? Menangis khalifah. Lalu dikatakan kepada orang tua nih, asabta, engkau betul. Karena apa yang kau katakan itu adalah sesuatu yang benar. Lalu dikatakan, dipanggillah pengawalnya, tawarkan kepada orang tua ini, bawa ke istana. Suruh bawa ke istana. Apa kata orang istana ini? Kata ini, wahai orang tua, engkau diminta dibawa ke istana oleh khalifah. Engkau akan ditawarkan sebagai penasihat khalifah. Lalu apa kata orang tua ini? Tipuan mana lagi yang kalian tawarkan kepadaku? Maksudnya, sudah cukup aku dengan ini. Jika aku duduk di situ belum tentu juga aku kuat. Jadi orang yang jahadu fina, kata Allah itu, orang-orang yang bekerja keras untuk mendapatkan keridhaan Allah itu, dia tahu jika dirinya tak sanggup, dia tak terima tawaran. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan di dunia ini kan semua sifatnya sementara. Mau gelar yang banyak, kartu nama sampai sebelahnya juga gelar, ketika sudah di situ itu kan tak ada lagi. Jadi selama kita berada di dunia ini, ya berbaik-baiklah kepada sesama gitu. Jadi tak perlu harus egonya, itu kan dari otak itu semuanya kan. Maka yang akan kita tonjolkan itu bagaimana ibadah kita ini bermanfaat tak? Lalu bisa nggak dengan sesama? Semakin banyak kebaikan yang kita buat, semakin banyak juga kita mendapatkan kebaikan. Maka kedekatan diri kepada Allah itu ada penempaan diri kita untuk Allah bukakan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Tapi kita juga yakin manusia itu tak pernah tak bersalah. Nah, kesalahan itulah yang doanya dalam dalam surat Baqarah yang akhir itu, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami apabila kami khilaf dan salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wa la tuhammilna ma la taqata. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Dan akhirnya adalah wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Jangan engkau bebankan kepada kami beban yang telah engkau berikan kepada orang sebelum kami. Apa yang kita minta ini? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Nah kan? Wa'fu anna, maafkan atau ampuni kami. Wa'fu anna waghfir lana, ampuni. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, rahmati kami. Lihat ketika mayat berada di depan, apa yang kita baca? Firlahu, ampuni. Warhamhu, rahmati. Wa'fu anhu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi, afiyah, berikan afiat. Kemudian wa'afi wa'fu anhu, dan ampuni, maafkan dia. Apa arti afiat? Saya berada dalam keadaan sehat wal afiat. Apa artinya afiat? Bahasa Indonesia kan sehat. Saya dalam keadaan sehat wal afiat. Kenapa kita selalu minta afiat itu? Makanya mayat saya didoakan wa'fu anhu, wa'afihi wa'fu. Kalau perempuan wa'afiha wa'fu anha. Saya dalam keadaan sehat wal afiat. Apa artinya afiat? Afiat itu ya, Allah jauhkan kita dari sesuatu yang tidak kita sukai. Makanya tadi sehat saja nggak cukup, harus afiat. Jadi sehat wal afiat. Walaupun arti secara globalnya adalah afiat itu adalah juga sehat. Tapi sehat di situ itu juga sehat jasmani, juga Allah menjauhkan kita dari segala sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, itu baru namanya sehat wal afiat. Makanya inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Berilah afiat pada diri kami ini ya Allah. Memang artinya itu sehat. Tapi afiat pada diri itu baik yang dimensi tadi itu yang jasmani yang nampak dan rohani yang tak nampak. Jadi itu berada. Jadi intinya hari ini adalah kita
kuatkan kemauan dan bekerja keraslah untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah, maka Allah akan membukakan jalan. Jadi dua dimensi itu kita dapat. Kerja keras itu memang capek, tapi secara batin kita diberikan ketenangan. Orang secapek apapun, jika hatinya itu diberikan ketenangan oleh Allah, selesai. Orang tua ini kan bekerja mencari sesuatu untuk anak. Begitu sampai di rumah melihat anak itu gembira tak sakit, habis kan capek-capek kita itu baru dengan dimensinya manusia. Apalagi ketika kita diberikan oleh Allah, ketika kita sesuatu kesulitan kemudian kita laporkan kepada Allah malam, lalu Allah berikan ketenangan. Itu lebih enak hidupnya itu. Makanya akhirnya adalah kita memohon afiah Allah. Dan yang terakhir kita memohon keberkahan. Berkah itu apa namanya? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Kalau kita menjadi bos lalu semakin jauh dari masjid, terutama yang laki-laki, itu nakal anak-anaknya, kemudian dia berkumpul itu tenang, dapat apa dia tenang, lalu dia merapatkan dirinya, lalu dia menjadi pimpinan, kemudian dia semakin dekat kepada Allah, berarti keberkahan itu ada pada. Jadi afiah berkah. Ketika jahadu fina lanah dianam sama. Pekerjaan keras kita tadi dan kemauan keras kita untuk mendapatkan ridha Allah tadi akan dibukakan oleh Allah jalan-jalan kebaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita perlu banyak aja, ya kan? Kalau boleh bertanya, ya. Silakanlah, 5 menit lah. Nanti kan mau kerja kan. Biasanya kalau disuruh bertanya jarang mau. Jangan enggak kita tutup. Cukup enggak? Sudah bertanya? Berapa menit tadi? Cukup ya? Boleh. Ya. Silakan. Biko. Tak ada ya? Cukup ya? Cukup ya? Nah, doa kita tutup ya dengan doa ya. Ala hazin niyah wa ala kulli niyah